Dan kita akan ke Pak Agus kembali karena beliau yang pernah menjabat dan saat ini sudah menjabat. Bagaimana ini? Menurut panjenengan apa di balik ketentuan itu? Original intensnya apa sih? Pasal itu dikeluarkan itu maknanya apa? Apakah betul-betul hanya karena muatan politis? Ada hal-hal lain yang memang ada visi misinya yang mesti dimunculkan di situ? Oke, terima kasih. Mungkin tadi jawaban dari Pak Ranto, Pak Waloyo untuk Pak Agus sudah cukup komplit. Hanya saja sedikit kaitannya dengan partisipasi yang rendah masyarakat dalam mendatangi pil-pil tadi, baik pilpres, pilgub, tapi selama ini analisa kita bahwa pilkades itu tertinggi di dalam partisipasi dibanding pil-pil yang lain, itu tertinggi. Tapi tertinggi dengan catatan. Nggak ada catatan ya Pak? Ada catatan. Ada catatan. Ada ya yang katakanlah tertinggi daerah karena lain, dijemput atau tertinggi karena enggak, apa? Mungkin ada daerah lain ya, contohnya yang kemarin yang di Boyolali itu kan berapa kali pengulangan itu karena lah ini ya kan. Jadi kalau menurut saya yang pilkades ini mayoritas tingkat partisipasinya cukup tinggi. Sedangkan untuk katakanlah menghilangkan money politik memang cukup susah ya, karena ini sudah gimana ini ke masyarakat langsung yang perlu jalan keluar atau pemikiran yang super ekstra. Sedang untuk Bu Aminah yang mana masa jabatan kades jadi 3 kali, kebetulan saya juga ikut di dalamnya, saya sebagai ketua forum pembauran desa bersama Mas Toro Eko dan sebagainya, kaitannya dengan bahwa ini memang lebih cenderung memang ada bargaining politik ya, lebih cenderung ke sana, namun ada kemanfaatannya, arahnya bahwa tadi kayak disampaikan Pak Waloyo tadi, suatu misal baru 2 kali orangnya masih muda dan masih cakap, dikehendaki masyarakat. Nah ini diberikan peluang sampai 3 kali. Toh kalau kepala desa itu tidak bagus, sekali saja sudah selesai. Jadi memang ini sebuah memberikan sebuah peluang supaya yang baik ini biar katakanlah baik dikehendaki masyarakat sehingga tidak begitu terbatas hanya 2 kali. Jadi kalau 6 kali 3 berarti bisa 18 tahun. Ini rohnya itu. Jadi kalau yang tadi katakanlah bagaimana yang sudah 8 tahun 10 tahun, tentunya ini melanjutkan, ya kan, melanjutkan dan bisa dikasih kesempatan yang jelas belum 3 kali, intinya kan gitu. Belum menjabat menjadi kepala desa 3 kali. Lah ini apa yang menjadi roh, Mbak? Baik, ini menarik karena Bapak mengatakan bahwa partisipasinya itu signifikan ya Pak ya, entah itu dengan faktor yang lain, tetapi yang dari pil-pil yang lain partisipasi itu tinggi. Nah sekarang partisipasi yang tinggi, mungkin yang saya tanya sekarang kualitas. Nah kualitas kepala desa yang kemarin-kemarin ini kira-kira sudah sesuai dengan harapan dari masyarakat. Soalnya kalau kepala daerah itu kan dulu ada sempat mau ada uji publik, tetapi kemudian ada revisi, uji publik dihilangkan kan begitu. Sebenarnya uji publik kan hanya untuk melihat kompetensi, integritas. Itu kan dulu pernah muncul di Undang-Undang 1 2015 untuk kepala daerah. Nah untuk kepala desa, kira-kira kualitas kepala desa yang ideal itu yang seperti apa Pak kira-kira? Jadi gini, kepala desa ini kan sebenarnya lebih ke ketua adat ya kalau boleh dikatakan, sehingga ketokohan. Jadi tadi disampaikan kenapa kepala desanya persyaratnya SLTP. Kalau di Jawa itu cari SMA lulusan perguruan tinggi mudah, tapi kalau di luar Jawa itu susah. Makanya rohnya di situ. Kenapa kalau perangkat justru minimal SLTP, tapi kepala desa kenapa hanya minimal SLT ya? Kenapa kepala desanya SLTP? Jadi inilah lebih ke ketokohan. Iya, jadi menurut Bapak kemampuan, kompetensi ini bukan hal yang skala yang mutlak ya Pak untuk kepala desa. Artinya ketokohan menjadi yang utama. Itu yang utama kan, dibantu oleh katakanlah kepala desa kan jabatan politis. Iya. Nah, jadi memang katakanlah latar belakangnya kan macam-macam, ada dari kiai, dari Gali dan sebagainya. Ini menjadi cukup menarik Pak, karena begini, kalau kita bicara ketokohan kita nggak akan berbicara basic pendidikan sebaiknya. Artinya ada suatu wilayah yang ketokohannya cukup tinggi, artinya karena dia dari keturunan dari mana, tapi tidak SHTP pun
Mungkin tidak. Nah ini bagaimana? Atau menurut Bapak bagaimana? Kalau secara konstitusi kan mungkin bisa dikatakan inkonstitusional, tetapi itu merupakan hak adat yang tidak bisa dipungkiri kan Pak? Monggo. Jadi kalau gitu persyaratan memang harus dilalui minimal SLTP itu harus. Betul di sini di Kalimantan, tapi ada pulau-pulau yang terluar yang ada kekhasan tersendiri. Ya, ini kalau sementara ini Bapak sebagai asosiasi ada nggak yang seperti itu? Yang sementara belum ada. Kan ada 7.000 berapa Pak Wal? 7.400 berapa desa? 74.000. 900. Nah gimana Pak Wal? Seandainya ada hal yang seperti itu? Jadi gini Bu, menurut saya memang betul kita harus mengibaratkan begini. Kepala desa itu jabatan politik. Ketika dibandingkan dengan perangkat desanya sudah barang tentu syaratnya harus tinggi perangkat desa. Dulu waktu saya kecil, presiden kita itu hanya SMP atau SLA, tapi menterinya profesor-profesor. Itu hal yang wajar. Oleh karena itu ketika kepala desa hanya SMP, kemudian syarat perangkat minimal SMA, itu ya sangat wajar. Apalagi kalau kita lihat undang-undang ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Di Papua orang nyari SMP mungkin susah. Tetapi sekali lagi ketokohan ini yang menjadi penting. Makanya sebenarnya kalau ketokohan itu limited pendidikan atau batas pendidikan itu tidak menjadi hal yang penting lagi mestinya. Bukan artinya mestinya dia adalah warga negara Indonesia, penduduk asli dan lain sebagainya, dan dia mempunyai ketokohan itu. Artinya SLTP pun kalau kita akan menampilkan juga, Bu. Kalau kemudian tidak disyaratkan pendidikan SLTP, kita itu wajib belajar itu sudah 9 tahun. Artinya apa? Sudah tidak ada mestinya bangsa kita itu yang tidak SMP, karena wajib pendidikan dasar kita itu adalah 9 tahun. Makanya itu sebenarnya ya standar dasar. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk para narasumber. Pemirsa TA TV yang berbahagia, perbicaraan tentang pemilihan kepala daerah ternyata cukup menarik dan kayaknya nggak selesai sampai di sini, karena persoalan-persoalan yang disampaikan oleh narasumber, oleh Pak Agus, oleh Bu Aminah ini tidak selesai di dalam tataran ini. Kita terus akan melakukan kajian terkait dengan regulasi, kemudian bagaimana mengimplementasikan regulasi ini di lapangan, sehingga apa yang diharapkan dari konstitusi kita bahwa negara melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat tradisional ini betul-betul bisa tercover. Saya Suni Ummul Firdaus dari Mangkunegaran Executive Lounge Pusdiklat UNS undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa lagi.